Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yulianto dengan NBI 14621000048 dari kelas R. Pada video ini saya akan mendemokan tugas EAS membuat program CRUD dan juga laporan tentang sirkulasi buku perpustakaan menggunakan Laravel. Jadi yang pertama ini saya melanjutkan project dari asdosnya sebelumnya, yaitu Mas Agung. Ini saya modifikasi sedikit untuk tampilan loginnya. Untuk tampilan loginnya ini ada di folder resource, view, kemudian login.blade.php. Jadi ini saya berikan logo dan juga buttonnya ini saya beri background color berwarna merah. Kemudian untuk loginnya ini juga saya tambahkan user saya rika@gmail.com ini untuk login sebagai user. Setelah itu, setelah berhasil login, maka akan di redirect ke halaman indeks mahasiswa. Untuk tampilan setelah login atau indeksnya semuanya itu saya modifikasi juga. Untuk di bagian navbarnya ini itu saya modifikasi untuk background colornya saya beri warna merah, kemudian saya berikan logo Untak. Jadi untuk logonya itu sendiri saya taruh di folder public, kemudian logo.png. Untuk aksesnya tinggal tag HTML image, kemudian source-nya asset logo.png. Setelah itu, ini juga saya lakukan manajemen untuk menunya. Jadi di sini saya memiliki 3 menu, yaitu master data, mahasiswa, dan peminjaman buku. Di mana master data ini terdapat fakultas dan program studi. Untuk mahasiswa ada list mahasiswa dan chart mahasiswa. Untuk peminjaman buku ada master buku dan juga sirkulasi buku. Kemudian saya akan menjelaskan untuk tampilan indeks mahasiswa ini terlebih dahulu. Untuk tampilan indeks mahasiswa ini itu ada di folder resource, view, mhs, index.blade.php. Untuk tampilannya seperti ini. Button-buttonnya juga saya modifikasi, saya ubah warnanya. Kemudian ini saya kemarin ada include untuk fontnya, untuk icon-iconnya ini itu saya letakkan pada navbar. Saya menggunakan font Awesome, jadi tinggal diimport saja ini. Lalu untuk search iconnya itu bisa pada URL ini, fontawesome.com. Kemudian nanti bisa klik icon, kemudian kita cari icon yang ingin kita gunakan. Jadi semisal kita ingin menggunakan PDF, kita klik saja. Nanti kita tinggal copy tag HTML-nya ini. Tapi pastikan sebelum copy itu kita pilih yang free. Setelah itu kita coba tambah data. Jadi ini sebelumnya oleh Mas Agung telah dibuatkan untuk request Ajax-nya. Jadi seperti dependent drop-down, ketika kita memilih fakultas teknik, maka yang tampil akan program studi yang ada di fakultas teknik saja. Lalu ketika kita memilih fakultas ekonomi dan bisnis, maka yang tampil akan prodi yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis saja. Begitu seterusnya.
Untuk code-nya itu ada di sini, tambah blade.php. Nah, jadi ini dokumen ready function ini akan di load ketika pertama kali kita membuka meload webnya itu. Kemudian onChange ID fakultas. Jadi untuk hashtag ini adalah menandakan ID, kalau titik itu untuk menandakan kelas. Jadi ini untuk ID fakultas itu ada di dropdown fakultas. Jadi ketika fakultas ini dipilih, ada perubahan pada optionnya ini, maka dia akan mengambil value yang dia klik saat itu yang disimpan pada variabel ID, kemudian menggunakan request ajax dengan tipe get, kemudian mengambil ke URL getProdi. Untuk getProdi ini ada di controllernya mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi dia mencari fakultas model, mengambil request ID-nya itu tadi, ID dropdown yang diklik itu tadi. Jadi semisal fakultas teknik, dia ambil ID-nya fakultas teknik, kemudian mengambil data program studi model. Jadi di fakultas model ini ada program studi model. Nah, ini. Kemudian setelah itu mereturn responnya menjadi JSON dan nantinya akan ditampilkan di sini. Ini kan ada console log ya. Jadi ketika kita sudah request ke fungsi getProdi itu tadi, datanya itu ini ID yang data yang dikirim itu value-nya yang diklik itu tadi. Kemudian ketika sukses function data, dia mengambil data yang return JSON tadi. Jadi misal kita inspect, misal kita ubah fakultas teknik. Nah, ini nanti dapat return datanya. Jadi untuk array pertama ini ada data dari fakultas industri, sipil, mesin, arsitektur, informatika, dan juga selanjutnya adalah elektro. Jadi nanti semisal kita pilih teknik, nah nanti yang muncul ada 6 prodi ini. Ketika kita memilih ekonomi dan bisnis, maka yang muncul ada ini 3 prodi ini. Seperti itu. Ini kita tes untuk tambah datanya. Untuk halaman indeks ini sendiri itu juga diatur di controllernya. Jadi fungsi indeks ini dia mereturn view MHS index, dimana ada variabel untuk diakses pada template blade-nya itu, yang merender mahasiswa dengan mahasiswa model dengan pagination 10. Untuk return view MHS index ini dia mengambil dari resource itu tadi, resource MHS index. Ini kita bisa atur di web.php-nya. Ini untuk root mahasiswanya. Nah, ini indeks MHS untuk URL-nya ini. Kemudian kita mengambil mahasiswa controller dengan fungsi indeks itu tadi. Dan kita pastikan bahwa yang bisa mengakses fungsi ini telah login ke webnya ini tadi. Itu untuk fungsi indeksnya. Untuk indeks tambah itu tadi, ketika kita klik tambah data, maka tampilannya itu kita render menggunakan indeks tambah ini tadi.
kita mengambil fakultas model all itu untuk drop down ini tadi. Setelah itu kita coba untuk edit data mahasiswa yang telah kita create tadi. Sebelumnya alamatnya adalah Malang, sekarang kita ubah ke Surabaya, maka sudah berubah datanya. Kemudian kita tes untuk hapus datanya. Nah, datanya sudah berhasil terhapus. Untuk mahasiswa seperti itu. Kemudian di sini juga ada chart mahasiswa. Seperti ini. Untuk fakultas dan juga prodi ini sama. Misal kita tambah Fakultas Hukum. Nah, ini saya beri Sweet Alert ketika berhasil menambahkan data. Ini saya menggunakan plugin Sweet Alert, itu sama seperti Font Awesome sebelumnya. Itu saya letakkan di navbar.bread.php. Saya tambahkan script CDN Sweet Alert-nya. Kemudian ini saya beri script seperti ini untuk mengambil session message-nya dan juga statusnya. Jadi dia nanti muncul pop-up untuk alertnya. Itu ada di fakultas controller. Ini juga saya tambahkan karena sebelumnya dari Mas Agung belum ada untuk fakultas controllernya. Ini kita ada fungsi untuk cari. Kemudian indeks ini untuk menampilkan list fakultasnya itu tadi. Untuk tampilannya indeks tambah sama seperti yang mahasiswa sebelumnya itu untuk tampilan ketika klik tambah data. Setelah itu untuk ketika kita mengakses indeks tambah itu, waktu kita klik button submit atau tambah datanya, itu dia akan memanggil fungsi store. Jadi di fakultas itu formnya, actionnya adalah store fakultas, di mana store fakultas ini di web.php-nya itu fakultas. Ini memanggil fungsi store yang ada di fakultas controller. Jadi memanggil fungsi store yang ada di fakultas controller. Ketika dia berhasil menambahkan data, maka akan ada pesan you have successfully add data dengan statusnya adalah sukses. Nah, jadi muncul seperti ini. Dan kita oke. Setelah itu kita tambah data untuk program studi juga. Untuk program studi ini sama seperti fakultas. Ini kita pilih fakultas hukum. Ini semisal ilmu hukum. Ini juga ada tombol untuk reset. Jadi ini nanti bisa hilang. Nah, seperti awal itu ada di tambah prodi. Nah, tambah prodi ini actionnya ke store prodi. Untuk button reset itu tadi, nah ini ada input type reset, value-nya reset. Jadi ketika kita klik nanti dia akan mereset semua value ini menjadi seperti semula, menjadi kosong.
Nah, ini nanti kita akan diarahkan ke store prodi, dimana store prodi itu ada di program studi controller dengan fungsi store. Jadi kita buka program studi controller, fungsi store. Ini dia create data program studi model. Ini untuk mengisi namanya, dia mengambil dari request nama. Jadi request nama itu diambil dari name-nya. Nah, ini kan ada name-nya nama, terus name-nya ini fakultas model ID. Nah, ini. Jadi dimasukkan ke tabel ini, ke tabel program studi. Kemudian setelah berhasil akan di redirect ke indeks prodi dengan pesan you have successfully add data, untuk statusnya sukses. Ini kita coba untuk tambah. Nah, ada alert seperti ini. Kemudian kita cek di halaman selanjutnya. Nah, ini Fakultas Hukum, program studi ilmu hukum, seperti itu. Kemudian semisal kita ingin mencari dari program studinya, ini kan tabel program studi. Misal kita ingin cari, oh tadi ada kedokteran gigi, kita search, itu nanti itu ada di indeks prodi. Indeks prodi ini. Nah, ini kan dia actionnya ke indeks prodi /cari, dimana indeks prodi /cari itu ada di program studi controller mengakses fungsi cari. Nah, ini dia mengambil request HTTP-nya cari dengan name cari, name-nya cari. Kemudian dia mencari pada model program studi di mana nama itu seperti dengan query yang telah diketikkan di sini. Misalnya itu tadi kita ketik gigi, maka dia akan mencari di program studi model ini yang namanya itu ada gigi, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita mencari untuk foreign key-nya, yaitu di fakultas, itu kita bisa menggunakan ini or where has fakultas model. Fakultas model ini ada di program studi modelnya. Dia memiliki fungsi fakultas model untuk mengambil data foreign key dari fakultas model tersebut. Jadi tinggal memanggil fakultas model, kita bikin function query use cari, query-nya ini tadi, dan kita cari query where nama itu adalah field dari fakultas model. Jadi nama fakultasnya ini yang seperti cari ini tadi, query-nya. Jadi misal kita cari yang tidak ada di program studi ya, biar tidak muncul. Misal ini teknik ada ekonomi, coba ekonomi. Nah, maka akan tampil, oh ini ada ekonomi. Coba bisnis. Nah, bisnis kan di sini tidak ada. Jadi dia mengambil dari fakultas ini. Jadi dia mencari dari foreign key-nya itu tadi. Seperti itu untuk fungsi carinya. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas EAS-nya dari Bapak Firdaus. Untuk ini kita membuat tabel buku dan juga tabel sirkulasi. Untuk tabel buku ini ada kode buku, judul, pengarang, tahun, ISBN, dan juga jumlah halaman. Jadi
kita membuat model. Sebelumnya saya telah membuat model buku seperti ini. Untuk field yang harus diisi ada kode buku, judul, pengarang, tahun, ISBN, dan juga jumlah halaman. Kemudian pada migration bukunya itu, ini saya buat char untuk kode buku, judul, pengarang itu varchar menggunakan string, judul dan pengarang, kemudian tahun dan ISBN menggunakan char, kemudian jumlah halaman menggunakan integer. Setelah itu saya membuat lagi untuk tabel sirkulasi. Tabel sirkulasi ada ini tanggal pinjam, kemudian ada NBI. NBI itu saya foreign key ke tabel mahasiswa, jadi ini saya beri mahasiswa ID dengan tipe datanya unsigned big integer. Kemudian ini saya beri tabel foreign key mahasiswa ID, reference ID pada tabel mahasiswa. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kode buku. Kode buku ini sama, saya mengambil dari tabel buku ini tadi. Jadi kode buku ID, kemudian reference ID on tabel buku. Kemudian ada tanggal kembali, denda, dan kondisi. Ada tanggal kembali, denda, dan juga kondisinya adalah integer. Dengan 1 itu baik dan 2 itu rusak. Jadi setelah saya membuat model, saya juga membuat controllernya. Untuk buku itu sendiri itu CRUD seperti biasa. Jadi di sini kan ada dari data di atas, buatlah CRUD dari kedua tabel tersebut. Kemudian pada form CRUD terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan reset. Buatlah laporan sirkulasi buku dari data yang sudah dimasukkan. Jadi untuk buku itu saya buat drop down menu di sini, peminjaman buku. Dan kita klik buku, ini untuk list dari bukunya. Nah, ini ada di fungsi index. Index, kita ambil buku, model buku, kita pagination sebanyak 10. Jadi nanti ada data per halamannya itu 10, untuk data saat ini ada 6, ini adalah halaman pertama. Setelah itu kita tes untuk tambah data, itu nanti dia akan ke fungsi indeks tambah. Saya tutup dulu buku indeks. Nah, ini untuk tambah data, dia dilinkkan ke tambah buku. Kita lihat di URL-nya. Tambah buku ini ada di buku controller dengan fungsi indeks tambah. Kita buka buku controller, kita close saja. Buku controller indeks tambah. Jadi dia mereturn view buku.tambah. Buku.tambah ini ada di folder buku.tambah. Jadi kita klik tambah data. Nah, ini URL-nya, jadi tambah buku. Kemudian kita masukkan kode bukunya, semisal 007. Kemudian judulnya ini kita cari di sini saja. Misal ini judul, pengarang. Kemudian untuk tahunnya 2015. ISBN-nya ini misal. Kemudian kita klik tambah. Jadi tambah itu ada di sini. Tadi kan kita sudah merender halaman tambah ini.
Jadi tambah ini actionnya ke store buku. Store buku itu di WP-HP-nya dia ke buku controller class store. Buku controller class store. Nah, di sini dia setelah kita klik tambah, maka dia akan membuat data, memasukkan data ke model buku dengan kode buku, yaitu dia mengambil request kode buku dengan name kode buku. Jadi name-nya kode buku, name-nya judul, name pengarang, tahun, ISBN, dan juga jumlah halaman. Itu nanti kita ambil di sini sesuai di name di HTML-nya itu tadi, kemudian kita masukkan ke masing-masing field yang ada di tabel buku. Setelah kita berhasil menambahkan, seharusnya nanti akan muncul alert dengan message you have successfully add data dan juga statusnya sukses. Nah, jadi misal ini kita tambah, maka kita akan di-redirect ke halaman indeks buku. Nah, kita ini di-redirect ke halaman indeks buku, ada pesan seperti ini, dan data sudah berhasil ditambahkan. Kita coba untuk edit datanya. Untuk editnya itu kita bisa klik di indeksnya, indeks buku ini kan ada button untuk edit. Nah, ini kita ke edit buku dengan parameter data ID. Jadi data ID itu data sesuai dengan yang kita klik ya, data yang kita klik saat ini berapa. Jadi misal edit buku ini itu ada di fungsi edit, nah dia mengambil data buku di mana ID-nya adalah ID di parameternya tersebut. Dia mengambil data pertama, kemudian kita return view buku edit. Jadi kita mereturn tampilan edit ini nanti ketika kita klik button ini. Kita klik, nanti akan muncul edit buku. Nah, ini edit buku dengan ID 8. Tampilannya seperti ini. Kita memiliki input type hidden untuk menyimpan ID dari buku yang kita klik. Kemudian kita memiliki kode buku dengan value yang sudah disimpan di database dengan name-nya kode buku, judul, pengarang, tahun, ISBN, dan juga jumlah halaman dengan value-nya masing-masing. Misal kita edit halamannya jadi 326, tahunnya kita ubah. Misal kita edit ini, nanti dia kan type-nya submit, jadi dia membaca dari form action-nya, yaitu update buku. Untuk update buku itu dia ada di fungsi update. Nah, jadi dia mengambil request name sesuai di edit tadi. Nanti dia akan menyimpan, kemudian di redirect ke indeks buku, kemudian ada pesan you have successfully edit data dengan statusnya sukses. Misal kita edit. Nah, you have successfully edit data. Kemudian kita tes, itu tadi kan ada tombol reset ya. Reset, kita tes memasukkan data. Nah, kita reset, maka datanya akan hilang semuanya. Untuk di tampilan edit juga sama. Kita edit, misal kita edit kode bukunya, kemudian kita edit pengarangnya, lalu kita reset, maka dia akan kembali ke value awal.
Nah, menjadi 7 dan ini menjadi Nurul Huda saja. Seperti itu. Nah, misal ini kita ingin hapus. Kalau hapus itu dia mengakses fungsi delete buku. Jadi delete buku ini, nah ini delete buku dengan ID berapa yang ingin di delete, itu ada di fungsi delete. Nanti dia akan mencari buku dengan ID tersebut yang pertama, kemudian dia hapus, kemudian di redirect ke indeks buku dan ada pesan you have successfully delete data. Misal kita delete, kita hapus. Nah, maka akan muncul you have successfully delete data. Lalu datanya sudah hilang. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel sirkulasi bukunya ya. Untuk tabel sirkulasi buku ini ada di menu peminjaman buku, kemudian sirkulasi buku. Nah, untuk indeks sirkulasinya seperti ini. Oh ya, tadi yang buku belum search ya. Ini kita tes untuk search terlebih dahulu. Ini saya untuk searchnya saya buat ada yang bisa di search adalah judul, kode buku, pengarang, tahun, ISBN. Judul, kode buku, pengarang, tahun, ISBN, kecuali jumlah halaman. Jadi misal kita search keluarga. Nah, akan muncul ini, kita search by kode bukunya. Nah, akan muncul. Kemudian kita search tahunnya. Misal tidak ada tahun 2019. Kita cari tahun yang ada, semisal 2012. Ini ada 2. 2012. Nah, kita cari berdasarkan ISBN. Nah, ini ada seperti itu. Lalu untuk yang sirkulasi, ini semisal kita tambah data. Untuk tambah data ini sama seperti yang sebelumnya, dia ada fungsi untuk indeksnya, itu ada di sirkulasi controller. Di indeks ini kita close dulu, kemudian membuka sirkulasi indeks. Nah, ini ada tambah sirkulasi. Untuk tambah sirkulasi ini dia ada di fungsi indeks tambah, sirkulasi controller, fungsi indeks tambah. Dia ada mengambil data mahasiswa dan juga buku. Nah, nanti tampilannya seperti ini untuk tambah sirkulasinya. Dan ini kita inputkan tanggal pinjamnya, semisal tanggal 1 hari ini. Kemudian NBI-nya ini semisal. Kode bukunya ini akuntansi pengantar 1. Seharusnya ini kan ada ketentuannya ya. Jadi x-axis di laporan ini nanti akan terisi otomatis dari data yang telah diinputkan sebelumnya. Kondisi harus muncul baik atau rusak tergantung data yang disimpan sebelumnya. Maksimal tanggal pengembalian adalah 1 minggu setelah tanggal pinjam. Jika lebih, maka denda 1.000 per hari. Jadi semisal ini tanggal 1, seharusnya dikembalikan tanggal 8. Tanggal 8. Tapi semisal ini kita mengembalikannya tanggal 10. Jadi kan telat 2 hari. Jadi 2 dikali 1.000, jadi 2.000 per harinya. Ini saya buat perhitungannya ada di tambah .blade.php yang ada di sirkulasi.
Nah ini, jadi dokumen launching tanggal kembali, ketika tanggal kembali ini dilakukan perubahan atau value-nya diubah, maka dia mengambil, kita menyimpan tanggal kembali ini, variabel tanggal kembali, yaitu value yang diklik saat ini, kemudian kita ambil tanggal pinjamnya, kita get tanggal pinjamnya, tanggal berapa, ini tanggal 1 bulan 7, kemudian kita tambahkan tanggal pinjam itu menjadi 7 hari, jadi tanggal 8. Ini tanggal pinjam, set date, tanggal pinjam dot get date ditambah 7, jadi ini tanggal 8. Kemudian kita buat perhitungannya, ini ada startnya itu tanggal 8 itu tadi, ini untuk menghitung selisih hari terlambat untuk mengembalikan bukunya. Jadi startnya adalah tanggal 8, dimana 7 hari dari tanggal pinjam itu tadi, kemudian N-nya adalah tanggal kembali itu tanggal yang ini, jadi tanggal 8, dan tanggal 10 ini selisihnya berapa, jadi selisihnya itu ada 2 hari. Ini ada formatnya, karena new date itu format time zone-nya berbeda, jadi kita bagi dengan 1000 kali 60 kali 60 dikali 24. Kemudian dendanya, ini nanti akan ketemu dendanya, misal kita console.log days, harus di refresh terlebih dahulu karena kita sebenarnya meload belum ada console lognya. Misal kita ulangi lagi, tanggal 1 mahasiswa, kode buku, nah ini kita tanggal 10 dikembalikan. Ini kan ada 2, berarti 2 dikali 1000 adalah 2000. 2000 itu nanti akan dimasukkan ke value ID denda. ID denda itu ada di field denda ini. Nah ini ID denda, jadi langsung otomatis terisi. Misal kita mengembalikan tanggal 11, ya dendanya 3000. Kita mengembalikan tanggal 13, dendanya 5000, seperti itu. Dan kita pilih kondisinya. Kondisinya ini saya buatkan option juga, option dengan value 1 itu baik, value 2 itu rusak. Jadi nanti yang tersimpan di database itu adalah 1 dan 2, bukan baik dan rusak. Kita pilih baik, kita tambah. Kalau kita tambah seharusnya nanti ada pesan. Nah ini, you have successfully add data. Oh, denda cannot be null. Sebentar. Ini coba kita hilangkan dulu disable-nya. Kita refresh. Request denda, ID denda, value denda. Ini sudah benar, sebentar. Ini kita coba add kembali. Kita tambah sirkulasi buku, tambah data. Nah, sudah berhasil.
tadi sebenarnya ada mungkin catch ya. Sudah, dendanya 2000, kondisinya baik. Setelah itu kita tes untuk edit. Misal kita edit ini tanggal 11. Oh, ini tidak ada karena belum saya tambahkan scriptnya ini. Jadi kita bisa copy saja, kita taruh di edit.blade. Jadi untuk on change-nya supaya berubah, ID denda. Ini juga harus kita beri ID karena dia tadi mengambil data ID. Jadi tanggal pinjam, kemudian ada tadi tanggal kembali. Kita beri tanggal kembali. Setelah itu denda juga kita beri ID. ID denda. Nah, kita refresh. Sebentar kita ubah tanggal 11. Nah, dendanya pasti berubah. Kita edit. Ini sebenarnya tidak bisa untuk disable. Oh iya, kalau disable itu nanti datanya tidak bisa masuk ke database karena seperti fieldnya itu tidak terisi seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, edit sirkulasi. Jadi sirkulasi dulu ya. 1. Sirkulasi buku itu tadi, ini kita hapus, sudah kita hapus, kita edit yang ini. Nah, ini misal kita edit tadi tanggal 11/12, dendanya 4000, kemudian kita edit. Nah, datanya berhasil diedit. Nah, dendanya menjadi 4000. Kemudian untuk tampilan laporan sirkulasi bukunya ini saya letakkan di halaman mahasiswa. Jadi kita list mahasiswa, jadi nanti di mahasiswa itu kita bisa melihat masing-masing mahasiswa itu sirkulasi bukunya seperti apa. Lalu itu untuk fungsinya itu saya letakkan di sirkulasi controller di fungsi cetak PDF. Jadi ketika kita akses indeks yang ada di mahasiswa, jadi indeks yang ada di mahasiswa ini itu kan ada sirkulasi cetak PDF. Sirkulasi cetak PDF itu, nah ini ada di sirkulasi controller fungsi cetak PDF. Nah, seperti ini. Jadi dia mereturn PDF, laporan sirkulasi PDF itu ada di blade-nya. Ini dia akan mengambil sirkulasi PDF ini. Jadi misal kita klik tadi siapa, Mila, kita print PDF-nya. Nah, ini tadi yang tadi 4000, dendanya kondisinya baik. Untuk kondisi ini itu saya taruh seperti ini ya. Nah, ini jika data kondisi sama dengan 1, maka dia akan di-print baik. Jika bukan 1, dia rusak. Nanti ketika ada tambahan kondisi lain mungkin 3, itu nanti kita bisa tambahkan else if saja. Else if kondisinya 2 itu baru rusak, nanti kalau 3 itu apa, seperti itu. Kemudian ini untuk harganya juga saya beri number format. Nah,
Kan harganya tadi kan 4000 integer, jadi saya beri format seperti price seperti ini. Nah, untuk NBI-nya ini kita tinggal ambil dari get mahasiswa. Jadi ini saya ada variabel get mahasiswa di mana dia mengambil sirkulasi dengan mahasiswa ID-nya itu adalah parameter ID yang diberikan yang pertama. Setelah itu kita render di sini get mahasiswa. Kemudian ada sirkulasi, ini untuk looping data sirkulasinya. Jadi datanya nanti ada banyak, nggak cuma satu. Ini kita coba punyanya ID 1, itu ada banyak datanya. Nah, ini kita looping 3 data. Jadi ada yang pertama, kode buku ini 1, 2, dan 5 dengan tanggal pinjamnya tanggal 30, dikembalikannya tanggal 2, dendanya 5.000. Nah, ini tanggal 6 dikembalikannya tanggal ini tanggal 9 dikembalikannya tanggal 16, itu tidak ada denda. Kemudian untuk ini dipinjamnya tanggal 23, dikembalikannya tanggal 1, dendanya 1.000. Itu. Kemudian ini kita total jumlahnya sesuai dari ketentuan. Jadi ada kode buku, judul, jumlah, buku, judul, jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, kondisi, denda. Nah, untuk dendanya ini saya call spend sebanyak 6. Kemudian di sini ada total dari dendanya. Total dendanya itu saya buatkan variabel juga, total denda, mengambil dari mahasiswa ini, terus kita sum dendanya. Kemudian tinggal di render saja di total denda. Maaf ini. Nah, total denda kita sama, kita berikan number format. Ini tadi yang saya call spend 6. Nanti tampilnya seperti ini. Laporan sirkulasi buku dengan NBI dan juga nama. Kemudian bagaimana jika mahasiswa tersebut belum melakukan peminjaman buku di perpustakaan? Itu juga saya sudah buatkan kondisinya. Nah, dia kan ada get mahasiswa di tabel sirkulasi. Jika mahasiswa tersebut tidak ada di tabel sirkulasi, maka kita akan redirectkan kembali ke halaman indeks mahasiswa dengan pesan mahasiswa belum memiliki data sirkulasi buku dan statusnya adalah error. Kita tes ya. Sebenarnya ini Rika tidak ada, kita print. Nah, mahasiswa belum memiliki data sirkulasi buku. Dan kita klik OK. Seperti itu. Untuk yang peminjaman buku itu tadi belum kita coba untuk search, kita coba search terlebih dahulu. Ini untuk peminjaman bukunya, untuk sirkulasi bukunya itu yang bisa dicari adalah kondisinya baik atau rusak, kemudian mahasiswa, NBI mahasiswanya, kemudian kode bukunya, ya itu aja. Kita search misal NBI-nya 130. Nah, ini nanti akan muncul, kita search dengan kode buku 001. Kita cari jika kondisinya rusak. Ada nggak yang rusak? Oh, nggak ada yang rusak. Coba kita add, kita tambahkan data yang rusak. Tanggal 2, Rika. Kondisinya rusak. Kita tambah. Nah, ini kita search rusak. Sebentar. Kondisi like rusak.
baik. Sirkulasi buku. Ini karena sirkulasi dimana kondisinya, tabelnya kondisi. Oh iya, karena kan ini kondisinya itu tadi kan disimpannya di database itu adalah 1 dan 2. Jadi misal kita cari 1, 2, kok kayak gini nanti muncul semua. Nah itu nanti bisa muncul seperti ini. Jadi kondisinya itu 1 atau kondisinya 2, seperti itu. Itu karena di database-nya kita simpannya hanya 1 dan 2, jadi dia tidak muncul baik dan rusaknya. Jadi tabel sirkulasi. Nah ini kondisinya kan cuma 1 dan 2. Itu. Tulis mahasiswanya. Untuk Rika ini tadi seharusnya sudah ada datanya, jadi sudah tidak muncul pesan error lagi. Laporannya seperti ini. Nah, sekian demo dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.